Pengkanonan ini merupakan proses pengelompokan dan penyusunan kitab-kitab menjadi kumpulan kitab sampai seperti yang kita miliki sekarang ini, di mana dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dalam proses penulisan kitab-kitab tersebut ada proses penyalinan, jadi dari satu teks ke dalam teks dalam bahasa yang sama. Jadi misalkan teks bahasa Ibrani disalin, karena memang pada waktu itu tentu belum ada satu-satunya cara untuk mengcopy ya dengan cara disalin, belum ada mesin fotokopi. Kemudian ada juga proses penerjemahan, misalkan dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kemudian disebut dengan Alkitab Septuaginta. Kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Latin, yaitu Alkitab Vulgata, dan diterjemahkan dalam berbagai macam bentuk atau dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia sampai kepada kita. Kemudian dalam penelitian atau dalam metode historis tentu sangat penting untuk kita memahami garis besar latar belakang sejarah Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi mulai sejarah yang tercakup di sana, mulai dari peristiwa penciptaan, kemudian peristiwa bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian peristiwa keluar dari tanah Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan pada masa hakim-hakim, kemudian masa kerajaan dimulai dari dari Raja Saul, kemudian Daud, sampai pada kejayaan Israel pada masa Salomo, dan kerajaan terpecah, yaitu oleh Raja Yerobeam dan Raja Rehabeam, jadi antara Israel Utara dan Israel Selatan, di mana Israel Utara kemudian dihancurkan oleh kerajaan Asyur pada sekitar tahun 721 sebelum Masehi, sedangkan Israel Selatan dihancurkan oleh Babilonia di sekitar tahun 586 dan mereka masuk kepada masa pembuangan kurang lebih 70 tahun, dan kemudian mereka kembali lagi ke tanah Kanaan dan membangun kembali bait suci yang sempat dihancurkan oleh tentara Babilonia. Terus ya sampai pada Babilonia, kerajaan Babilonia kemudian dikalahkan oleh Persia. Persia kemudian ditaklukkan oleh Yunani. Yunani kemudian ditaklukkan oleh Romawi ya, sampai masuk kepada masa Perjanjian Baru ya, zaman Raja Herodes, dan sampai pada Kristus, penyaliban dan kebangkitan Kristus ya. Ini merupakan garis besar latar belakang sejarah Alkitab, baik itu Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru. Sedangkan bukan hanya sejarah perjalanan bangsa Israel, namun juga kita perlu memahami hipotesa tahun penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi ini adalah hipotesa, artinya pandangan dari sebagian ahli-ahli Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kapan teks-teks itu ditulis. Karena tentu saja kalau kita membaca buku-buku tafsir, tentu ada banyak sekali pendapat dan bisa saja ada di sana-sini perbedaan pendapat kapan sebuah kitab atau teks itu ditulis. Misalkan saja ini di sini ada Job atau kitab Ayub. Ada yang berpendapat bahwa kitab Ayub ini ditulis pada masa
jauh sebelum zaman kerajaan ya, 1000 sebelum Masehi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kitab Ayub ini ditulisnya justru pada masa pembuangan ya di sekitar tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi. Bahkan ada yang kemudian berpendapat bahwa kitab Ayub itu ditulis setelah masa pembuangan. Nah, masing-masing dengan argumentasinya sendiri-sendiri. Ya, tapi setidaknya ini menjadi sebuah gambaran ya, salah satu pandangan atau pendapat mengenai kepenulisan kitab-kitab dalam Alkitab kita. Sedangkan untuk bahasa, ya Perjanjian Lama sebagian besarnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini merupakan alfabet Ibrani, sedangkan untuk Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Ya, seperti nampak di sebelah kanan ini. Nah, ini merupakan halaman dari kitab yang merupakan teks standar dalam penafsiran Perjanjian Lama. Jadi ini diambil dari Biblia Hebraika Stuttgartensia. Di sana ada teks Alkitabnya, kemudian di bagian bawah ini ada yang disebut dengan aparatus teks atau catatan kaki yang memberikan penjelasan berbagai macam variasi dalam salinan-salinan terhadap teks Alkitab. Metode yang selanjutnya, kalau metode historis tadi berorientasi pada penulis, sedangkan metode yang selanjutnya ini berorientasi pada teks. Salah satunya adalah metode naratif. Asumsi dasar dari metode naratif ini adalah bahwa pesan sebuah teks itu dapat dipahami dengan baik jika si pembaca masuk ke dalam dunia cerita dari sebuah teks. Ya, jadi kita tidak perlu tahu siapa penulis teks itu, namun yang dibutuhkan adalah bagaimana kita masuk ke dalam dunia cerita yang dibangun di dalam teks ini. Ya, jadi contohnya atau dengan caranya kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Jadi siapa yang menjadi tokoh-tokoh dalam cerita, bagaimana karakter dari masing-masing tokoh cerita itu, bagaimana pembagian adegan atau alur ceritanya, bagaimana setting latar belakang tempat, waktu, dan situasi sosial dari peristiwa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Kemudian bagaimana cara narator, ya, si pihak ketiga itu menceritakan cerita tersebut. Siapakah pendengar atau pembaca mula-mula dari cerita tersebut, ya. Sedangkan siapakah penulis cerita tersebut dalam arti karakteristik dari penulis ceritanya, ya, bukan identitas secara definitif siapa yang menulis, tetapi sebuah karakteristik bahwa si penulis mempunyai karakteristik ABCD, misalkan saja seperti itu. Misalkan saja peristiwa mengenai atau cerita mengenai Yesus berjalan di atas air, ya. Ini bisa kita analisa dengan metode naratif, ya, tanpa kita harus tahu kapan teks ini ditulis oleh siapa, pada masa kapan, ya. Tetapi kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia cerita bahwa seolah-olah ya kita menjadi salah satu murid yang ada di dalam perahu itu, atau bahkan kita seperti halnya si Petrus yang pada waktu itu mencoba untuk berjalan di atas air dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah metode yang berorientasi kepada pokok bahasan. Asumsi dasarnya bahwa semakin seseorang menguasai pokok bahasan sebuah teks dengan baik, semakin orang tersebut dapat memahami pesan teks dengan baik pula. Contohnya, seorang dokter itu akan dapat memahami lebih baik ketika membaca sebuah majalah kesehatan
dibanding seorang teknisi mesin. Ya, demikian juga sebaliknya, seorang teknisi mesin akan bisa membaca majalah tentang otomotif dengan lebih baik, dia paham istilah-istilah teknisnya yang ada di sana daripada seorang dokter. Dengan demikian, tujuan dari metode yang berorientasi pada tema ini mencari penjelasan secara rinci, secara luas dan dalam terkait pokok bahasan dari sebuah teks. Jadi misalkan kita perlu memahami dengan baik berbagai pokok bahasan seperti tema tentang pendidikan, tentang hukum, tentang keluarga, tentang psikologi, politik, dogma, sosiologi, astronomi, geologi, dan sebagainya. Ya, dengan keluasan pandangan pemahaman ini, ketika kita membaca sebuah teks, maka kita juga akan bisa memahami dengan lebih baik. Misalkan saja terkait dengan kasus Ayub yang menderita sedemikian rupa, kalau ini dibaca oleh seorang ahli psikologi, ya misalkan oleh Carl Gustav Jung, maka dia memahami perkembangan dunia dalam Ayub itu, ya bagi dia itu merupakan sebuah model individuasi dari sebuah proses diferensiasi kesadaran manusia. Ya, ini ketika Gustav Jung membaca kisah Ayub sebagai seorang psikolog, maka dia memahami situasi Ayub ini sekali lagi sebagai model individuasi, ya, proses individuasi, yaitu proses diferensiasi kesadaran manusia. Sedangkan ada juga seorang konselor, ya, Elizabeth Kubler-Ross, dia menggunakan pendekatan fase-fase emosional dari seseorang yang sedang menjelang ajal untuk dia memahami kondisi emosional Ayub, bahwa di dalam situasi Ayub di sana ada penolakan, ada kemarahan, ada proses tawar-menawar, ada depresi, tapi selanjutnya ada penerimaan.